Allah Bapa kami sangat bersyukur kepadamu karena Kau telah mengumpulkan kami hari ini untuk benar-benar mendalami firman-Mu. Bapa, kami sedang belajar tentang 10 perintah Allah dan bagaimana seluruh 66 kitab dan Alkitab berputar di sekitar pesan inti dari Engkau ini, yaitu tentang 10 perintah Allah. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa dengan kekuatan manusia atau pikiran manusia kami tidak dapat memahami kedalaman kasih karunia yang memenuhi 10 perintah Allah. Kami berdoa agar Engkau menyentuh semua hati kami dengan Roh Kudus sehingga mata hati kami terbuka untuk melihat kasih-Mu yang luar biasa mendalam, melihat kehendak baik-Mu, dan melihat maksud-Mu yang Engkau miliki untuk kami ketika Engkau memerintahkan 10 perintah ini. Kami berdoa agar ayat-ayat ini tidak hanya menjadi tulisan kuno yang terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi kiranya ini oleh perjanjian-Mu, kiranya Engkau membuat firman ini menjadi hidup dan aktif dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi pelaku dan penjaga perjanjian-Mu. Kami serahkan waktu ini kepadamu, Bapa, dan kami berdoa dalam nama Juru Selamat kami yang termulia, Yesus Kristus, dengan ucapan syukur. Amin. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas 10 perintah Allah. Jadi, hari ini kita akan membahas pengenalan dasar tentang 10 perintah Allah. Saya menyebutnya miskomunikasi terbesar dengan Allah. Jadi ini adalah judul kita hari ini ya, miskomunikasi terbesar dengan Allah. Karena banyak orang Kristen saat ini, dan kita tahu bahwa orang Kristen tahu bahwa ada 10 perintah Allah. Dan meskipun kita merasa sangat sulit untuk menaatinya, dan terkadang kita mengabaikannya dalam hidup kita dengan berpikir bahwa mustahil untuk menaati 10 perintah Allah, sehingga kita bahkan tidak berusaha untuk mempelajarinya lebih lanjut dan berusaha untuk menaatinya. Namun, hal itu berbeda bagi Tuhan yang menciptakan hukum Taurat ini. Jadi hari ini kita akan membahas apa tujuan utama Tuhan ketika Dia memberi kita 10 perintah Allah. Jadi kita akan mulai dengan beberapa kesalahpahaman yang mungkin kita miliki tentang 10 perintah Allah. Mari kita mulai dengan slide berikutnya. Jadi banyak orang Kristen bahkan hingga saat ini berpikir bahwa 10 perintah Allah tidak berlaku dalam kehidupan kita karena jadi kesalahpahaman pertama ini adalah bahwa 10 perintah Allah adalah hukum kuno. Hukum ini sudah ada sejak lama, jadi kita tidak bisa benar-benar menerapkannya dalam kehidupan kita tapi berikut beberapa ayat Alkitab yang harus kita teliti untuk mengetahui bahwa ini sama sekali tidak benar. Ini tidak benar. Hukum ini tidak kuno, tetapi masih hidup dan aktif hingga saat ini. 10 perintah Allah terdapat di dalam 2 tempat dalam Alkitab. Pertama dalam Keluaran pasal 20 dan kedua dalam Ulangan pasal 5. Dan di Keluaran pasal 20 adalah saat di mana Allah turun di Gunung Sinai dan menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Dan di Ulangan pasal 5 adalah saat di mana Musa mengulangi hukum dan perintah Allah itu setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, tepat sebelum memasuki Kanaan. Dengan kata lain, 10 perintah Allah diproklamasikan di awal perjanjian mereka di padang gurun dan di akhir perjalanan mereka itu. Dan hal ini saja sudah menunjukkan betapa pentingnya 10 perintah Allah bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan dan menaklukkannya. Dan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 2-3, Musa menjelaskan kembali 10 perintah Allah sebagai berikut. Dia berkata bahwa Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Dan kita tahu bahwa Gunung Horeb itu berada di mana? Gunung Horeb sama dengan Gunung Sinai ya. Jadi gunung ini juga dikenal sebagai Gunung Allah, gunungnya sama. Jadi di sini perjanjian itu merujuk pada perjanjian Sinai, tapi inti dari perjanjian di Gunung Sinai adalah 10 perintah Allah. Dan Musa menjelaskan hal ini lebih lanjut. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita, semuanya yang masih hidup. Dan jika Anda perhatikan dari ayat 2 dan 5, kita melihat kata Tuhan kita bisa melihat ayat 2 dan 3 juga mengulangi kata kita, kan?
Dan juga ungkapan ini di mana dikatakan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Jadi ungkapan-ungkapan ini menekankan kekinian perjanjian tersebut. Dan dengan kata lain, perjanjian Sinai bukanlah perjanjian lama yang diikat dengan para leluhur di masa lalu, melainkan itu adalah perjanjian yang dibuat dengan kita yang hidup dan berdiri di hadapan Allah saat ini. Dan kita harus menyadari bahwa waktu perjanjian Allah selalu masa kini, yaitu selalu hari ini. Dan selain itu, tempat perjanjian tidak terbatas pada Gunung Sinai. Karena di sini Musa berkata, Allah membuat perjanjian dengan kita dan Horeb, tapi juga dengan kita semua yang hidup di sini hari ini, ya kan? Jadi ini memberitahu kita bahwa tempat perjanjian tidak hanya terbatas pada Gunung Sinai yang tua sekali, tapi juga mencakup di sini, saat ini, untuk generasi kedua yang akan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Jadi perjanjian Allah dibuat dengan kita yang hidup di sini saat ini. Jadi pertama-tama ini memberitahu kita bahwa kita adalah generasi rohani kedua dan kita yang telah sampai di sini tepat sebelum memasuki Kanaan. Jadi kita adalah pihak lain dalam perjanjian ini. Kita, Anda dan saya, kita adalah pihak lain dalam perjanjian ini. Dan kesalahpahaman kedua dari 10 perintah Allah seperti ini. Perintah ini hanya untuk orang Israel, bukan untuk kita, bukan untuk orang Kristen. Ya, oke? Sekarang mari kita lihat Ulangan pasal 29 ayat 14-15 yang menjelaskan hal ini. Dikatakan, bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Dan lihat bagian ini. Setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita menandakan perluasan yang tak terbatas dari pihak yang terlibat dalam perbuatan perjanjian, ya kan? Ini menandakan itu. Dan ini berarti perjanjian ini dinyatakan oleh Tuhan di Gunung Sinai, dan perjanjian ini Musa menjelaskan kembali tepat sebelum memasuki tanah Kanaan. Jadi ini melampaui waktu dan ruang. Dan karena itu, hukum Taurat, pihak dalam perjanjian ini atau penerima hukum Taurat, tidak hanya mencakup orang Yahudi saja, orang Yahudi jasmani, tapi orang Yahudi yang atau orang Yahudi yang lahiriah pun, tapi juga orang Yahudi secara batin. Siapa itu? Yaitu mereka yang disunat hatinya. Oke? Jadi kalau kita lihat selanjutnya di Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita adalah orang Israel rohani yang memiliki hak istimewa untuk mengambil tanah Kanaan sebagai milik kita. Itulah sebabnya penulis seri Sejarah Penebusan di dalam buku ke-7 yang berjudul 10 Perintah Allah sebagai Perjanjian untuk Semua Generasi, dia membuat pernyataan yang mendalam bahwa 10 perintah Allah bukanlah hukum kuno. Perintah-perintah itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi merupakan hukum yang hidup dan berlaku bagi semua orang Kristen saat ini. Jadi kita dapat melihat di layar, coba kita lihat di layar, ada bagian ini, bagian yang sederhana ini. Jadi perjanjian Sinai disahkan melalui perantara Musa, sedangkan perjanjian baru, jadi perjanjian Sinai berkembang menjadi perjanjian baru dan dimediasi bagi kita oleh Yesus Kristus. Dan inti dari perjanjian Sinai dan perjanjian baru adalah 10 perintah Allah. Karena Yesus berkali-kali merujuk kembali ke perjanjian lama. Dan dikatakan, inti dari semua perintah adalah 2 perintah yang terutama, ya kan? Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Sekarang mari kita beralih ke kesalahpahaman berikutnya, yaitu
itu hanya hukum, kita hidup di masa kasih karunia, jadi kita tidak perlu menaati hukum. Dan hukum tidak lagi berlaku karena Yesus sudah datang, karena Yesus telah datang. Oke, tapi ini adalah kesalahpahaman dan ini tidak benar, oke? Yesus berkata sebaliknya. Matius pasal 5 ayat 17-19. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Untuk menjadikannya sempurna, ya kan, supaya digenapi gitu. Jadi lanjut, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Dan juga Yesus menjelaskan lebih lanjut betapa pentingnya 10 perintah itu. Lanjut, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Wow. Jadi saya berdoa agar kita semua saat kita rindu untuk memahami misteri di balik 10 perintah Allah, menjadi seperti menjadi seperti mereka yang menaati dan mengajarkannya, bukan hanya kepada kita, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, dengan memahami hukum dan melakukan hukum. Semoga kita menjadi guru-guru milik Bapa kami yang mengajarkan 10 perintah Allah agar semua bangsa dapat melihatnya. Kesalahpahaman lain adalah ini. Hukum Taurat adalah hukum yang sangat berat di leherku dan sangat menegangkan ketika saya memikirkan hukum Taurat yang harus dipatuhi. Tetapi Tuhan berkata sebaliknya. Jadi ini adalah kesalahpahaman berikutnya, ya, bahwa hukum Taurat itu sesuatu yang berat gitu. Dan coba kita lihat di Keluaran pasal 20 ayat 1-2 yang merupakan kata pengantar dari 10 perintah Allah. Dan dikatakan ini di dalam Keluaran 20, di Keluaran 20 dimulai dengan pernyataan ini. "Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Inilah yang dikatakan oleh Tuhan sebelum dia memulai menguraikan 10 perintahnya, kan? Oleh karena itu, maksudnya dengan mengatakan bahwa Akulah yang membawamu keluar dari tempat perbudakan, ini berarti dia akan segera memberikan apa? Dia akan segera memberikan kebebasan sejati. Oleh karena itu, tujuan awal dari 10 perintah Allah bukan sesuatu yang menakutkan atau berat atau mengerikan. Kita harus ingat bahwa itu adalah Injil Allah. Dan apakah Injil itu? Kabar baik. Injil adalah kabar baik, kan? Itu adalah kabar baik Allah yang melimpah dengan kasih dan anugerahnya. Inilah Injilnya, karunia itu yang menganugerahkan kebebasan sejati kepada para budak. Mereka adalah budak di Mesir, kan? Israel saat itu budak di Mesir, namun Allah menyelamatkan dan membebaskan mereka untuk memberikan ke mereka kebebasan sejati. Dan Dia akan memastikan bahwa kebebasan itu abadi. Kebebasan itu kekal dengan memeteraikan mereka dengan 10 perintah Allah, yaitu hukum kehidupan. Dan saudara-saudari, hal yang sama juga terjadi pada kita. Amin. Ketika kita hidup di dunia jauh dari Tuhan dan sering melayani ilah-ilah lain di dunia ini, ketika kita menjalani kehidupan yang menyedihkan karena perbudakan di bawah penindasan iblis, Yesus datang dan menebus kita dengan darahnya yang berharga di kayu salib. Maka, Kolose pasal 1 ayat 13-14 menyatakan kebebasan kita. Dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bagaimana Yesus memberi kita kebebasan diulang berulang kali dalam kitab suci. Oleh karena itu, 10 perintah Allah adalah hukum yang memberi kita kebebasan sejati. Mari kita lihat beberapa ayat selanjutnya. Roma 8 ayat 21 dikatakan, "Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah." Amin. Juga Galatia pasal 5 ayat 1, "Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu,
Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan juga Lukas pasal 4 ayat 18 juga mengatakan bahwa dia yang memerdekakan kita kan. Dan 2 Korintus pasal 3 ayat 17 juga dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan. Yohanes pasal 8 ayat 32 juga Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya kan? Jadi dengan melihat beberapa kesalahpahaman tersebut yang mungkin kita miliki tentang 10 perintah Tuhan, di banyak ayat Alkitab, Tuhan terus berkata, itu tidak benar. Tujuanku memberikan 10 perintah ini kepadamu adalah untuk kebebasanmu, untuk kebahagiaanmu. Dan saya sungguh-sungguh berdoa sebagai orang Kristen, agar kita dapat merasakan kebebasan dan keselamatan sejati ini di dalam Yesus Kristus. Semoga kita benar-benar memahami hati Tuhan yang memberi kita 10 perintah Allah. Jadi, saya harap kita dapat selalu bergabung untuk belajar firman bersama dengan hati yang penuh doa, dan kiranya Tuhan membuka hati kita sehingga kita dapat selaras supaya kita tidak lagi memiliki kesalahpahaman dan kita menjadi selaras dengan hati Tuhan. Jadi mari kita lihat betapa indahnya 10 perintah ini secara lebih spesifik. Selanjutnya 10 perintah Allah yang luar biasa. Nah, hal lain yang perlu kita ingat adalah bahwa ini adalah hukum-hukum yang harus ditaati dan dipraktikkan di tanah perjanjian. Ingat, kita ulangan membahas periode waktu sebelum tanah Kanaan kan? Jadi hukum Taurat diumumkan sebelum atau sesudah memasuki Kanaan. Bukan sesudahnya kan? Ya, itu sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi tanah perjanjian yang kita semua ingin tuju, tempat yang ingin dimasuki orang Israel ini, lihatlah, tanah perjanjian ini menjadi lebih konkret dan nyata melalui 10 perintah Allah. Jadi kita berulang kali menekankan bahwa semua 10 perintah Allah, perintah, peraturan, dan hukumnya yang diberikan melalui yang diberikan di atas gunung Sinai itu, perjanjian itu, semua itu harus ditaati dan dipraktikkan oleh orang Israel di tanah Kanaan. Jadi dengan kata lain, fakta bahwa Allah memberi mereka 10 perintah merupakan jaminan bahwa mereka akan kemana? Bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi seperti segel, seperti stempel di paspor kita saat kita memasuki berbagai negara tepat di imigrasi. Jadi Anda akan melihat bahwa perjanjian ini yang disahkan tepat sebelum memasuki Kanaan sudah dipenuhi. Perjanjian ini berisi detail tentang tanah itu. Coba kita lihat di Keluaran pasal 23 ayat 10 dan 33. Jadi sebelumnya 10 perintah itu diproklamasikan di Keluaran pasal 20, dan setelah itu ada semua hukum dan peraturan khusus ini. Jadi di Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 33 dibahas tentang hukum-hukum mengenai Sabat dan tahun Sabat. Jadi hal ini perlu diperhatikan di mana? Di Kanaan juga. Ia juga berbicara tentang perayaan besar yang harus dirayakan. Di mana? Di Kanaan juga. Dan juga dibahas tentang cara menaklukkan tanah itu. Sekali lagi, ini jelas tentang tanah Kanaan kan? Jadi, ketika kita benar-benar memahami 10 perintah Allah, fakta bahwa kita mempelajari 10 perintah ini juga sudah menandakan bahwa kita dijamin akan menikmati kehidupan yang penuh berkat di tanah perjanjian. Bukan setelah kita mati, oke? Ini bukan hanya setelah kita mati dan masuk ke dalam kerajaan, tapi ini tentang kehidupan kita di bumi ini sekarang ini. Amin. Tuhan tidak pernah berkata, kita akan merindukan tanah itu setelah kita mati. Tidak, dia terus berkata, jika kamu menaati firman-Ku, kamu akan memasukinya hidup-hidup. Dan fokus kita harus selaras dengan itu. Oke, mari kita lihat bagaimana Tuhan menekankan betapa indahnya tanah yang akan dimasuki orang Israel. Oke, dia terus meyakinkan orang-orang Israel betapa indahnya tanah perjanjian itu. Dan dia tidak berbicara seolah-olah kita akan menikmatinya setelah kita mati. Tidak kan? Ini adalah masa di mana kita masih hidup. Dia menekankan betapa indahnya hidup di depan kita sebagai orang percaya sejati dan sebagai penjaga hukum.
Kita akan membahasnya dengan cepat. Pertama, ia berkata, ini adalah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan telah memilihnya. Ia telah mempersiapkannya dan ia akan memberikannya kepada kita. Dialah yang dapat membuat pilihan terbaik bagi kita semua kan. Jadi dialah yang memberi kita tanah itu. Kedua, tanah Kanaan kuberikan kepadamu untuk dimiliki. Dan sekali lagi, Tuhan berkata itu adalah warisan kita. Tuhan memberi kepada kita. Betapa indahnya itu kan. Ketiga, ia juga berkata ini adalah tanah milik Tuhan. Jadi ini menekankan bahwa ini datang secara eksklusif darinya kepada kita. Keempat, itu adalah tanah yang sangat baik. Dan tentu saja sangat baik, karena Tuhan sangat baik kan. Jadi setiap pemberian yang datang darinya pasti juga sangat baik. Jadi tanah itu, kehidupan di depan kita akan sangat baik. Kelima, itu adalah tanah yang subur, itu adalah tanah yang sangat banyak buahnya. Ketika kita hidup di padang gurun, maka kita tidak bisa bertani, kita tidak bisa bercocok tanam kan, kita tidak bisa merasakan buahnya kan. Namun kini kita dapat menjalani hidup yang penuh buah. Dan juga keenam, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Ungkapan ini selalu mengesankan, ya kan? Bayangkan tanah yang berlimpah susu dan madu. Bisa dibayang? Ketujuh, Tuhan juga berkata ini adalah tanah yang menyenangkan. Kedelapan, Tuhan berkata ini adalah tanah yang kaya dan berlimpah. Dan karena itu, kesembilan, ini adalah tanah yang tanpa kekurangan. Oke? Tidak akan pernah kekurangan apapun. Kesepuluh, ini adalah tanah yang baik. Dan terakhir, kesebelas, ini adalah tanah yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Ayat-ayat ini memberi kita kasih karunia dan berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ini adalah kehidupan yang telah ditetapkan bagi kita. Jadi agar kita dapat hidup di tanah ini, Dia telah mempersenjatai kita dengan 10 perintah Allah. Oke? Jadi 10 perintah itu penting untuk hidup bahagia di tanah perjanjian. Jadi berkat macam apa yang ada di dalamnya? Mari kita lihat ini sedikit lebih spesifik. Tuhan berjanji bahwa jika kita mengasihinya dan percaya serta menaati janji-janjinya, selama kita hidup di tanah perjanjian yang diberkati, Dia akan memberkati kita dengan kelimpahan dan kemakmuran dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi beberapa di antaranya adalah pertama, penghidupan yang diberkati. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini tentang kehidupan sehari-hari ya kan, kita akan menemukan kepuasan dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu ada di ulangan 11 ayat 14 sampai 15. Coba kita baca bersama. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, dan itu berarti segala sesuatu yang tepat waktu. Dan lanjut, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Kedua, Tuhan akan memberkati rahim kita. Rahim rohani, rahim fisik, apapun itu. Karena dia memberkati kita untuk berlipat ganda dengan pesat. Ulangan 6 ayat 3 mengatakan, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Dan ketika Tuhan berkata supaya baik keadaanmu, dia berbicara tentang kesehatan jasmani dan rohani di sini ya. Dikatakan lagi lanjut, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ketiga, Tuhan memberkati kita dengan umur panjang. Itu ada di Ulangan pasal 11 ayat 21. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa dalam hal memberkati. Dan perhitungannya melampaui perhitungan manusia manapun. Ketika kita menaati hukum dengan baik, percaya dan menaatinya, Dia tidak hanya memberkati kita, tapi juga memberkati generasi mendatang kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Ulangan pasal 11 ayat 21 mengatakan, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Oke? Amin. Maka, percayalah, saat kita melayani Bapa kita, Allah kita, sambil berjuang untuk sungguh-sungguh hidup sesuai firman-Nya, mari kita berpegang teguh pada jaminan
bahwa tidak hanya menjamin berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, rekan kerja kita, semua orang. Karena Allah kita lebih dari sanggup untuk memberikan berkat-berkat yang eksponensial dan dahsyat ini. Amin. Selanjutnya, Dia akan memberkati kita dengan bangsa-bangsa yang besar. Gerakan Injil penebusan kita adalah tentang menyebarkan Injil ini ke segala bangsa. Dan kita memimpikan hari di mana semua bangsa akan datang berlompat-lompat menari-nari dalam sukacita, kan? Nah, berkat itu termasuk di sini dalam Ulangan pasal 11 ayat 23 dikatakan, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa yang dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Itu berarti kita akan menaklukkan semua bangsa dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman. Karena kita akan memiliki firman di dalam kita. Oleh karena itu, menaati perintah-perintah Allah adalah cara yang nyata. Itu adalah cara yang nyata bagi semua bangsa untuk datang kepada kita dengan lompatan, tarian, dan sukacita. Ini bukan hanya tentang menyebarkan buku-buku pembelajaran. Ini bukan hanya tentang menyelenggarakan seminar. Tetapi ketika kita menaati perintah Allah, itulah yang akan menempelkan hari itu, hari ketika semua bangsa akan datang kepada kita. Amin. Berkat berikutnya, Tuhan menjamin kemenangan dalam hidup kita. Jadi di Ulangan pasal 11 ayat 25 dikatakan, tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kita semua tersebar di seluruh dunia sekarang, kan? Namun, kemanapun kita pergi, ke pasar, di lingkungan tempat tinggalku, atau mengarungi laut, atau negara yang berbeda, kemanapun kau melangkah, semoga Tuhan membuat gentar dan takut kepadamu, sehingga tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan kita saat kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Saat kita menunjukkan bahwa kitalah yang memiliki 10 perintah Allah di lubuk hati kita. Jadi di sini kita hanya akan melihat 5 berkat yang datang dengan tetap tinggal di tanah perjanjian. Oleh karena itu kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa 10 perintah Allah adalah kode etik Kristen yang mendasar. Jadi ini adalah peraturan-peraturan mendasar seorang Kristen. Jadi ini penting untuk memasuki tanah Kanaan. Tanpa 10 perintah Allah, kita tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Kita telah melihat bahwa Allah telah memberikan hukum Taurat sebelumnya di awal perjalanan di padang gurun dan juga di akhir perjalanan di padang gurun. Jadi dari sana kita dapat melihat bahwa Allah benar-benar mempersenjatai umatnya dengan 10 perintah Allah agar mereka dapat memasuki Kanaan dan menaklukkannya. Kita juga melihat bagaimana 10 perintah itu penting untuk menjalani hidup yang bahagia dan terberkati. Jadi kita akan melihat 3 poinnya sekarang. Mengapa 10 perintah Allah itu menjadi kode etik Kristen yang mendasar? Pertama, karena Allah sendiri yang membuatnya. Kedua, karena Allah sendiri yang mengucapkannya. Dan ketiga, karena Allah sendiri yang menuliskannya. Inilah betapa pentingnya 10 perintah itu. Jadi mari kita lihat beberapa ayat mengenai hal-hal ini. Pertama, 10 perintah Allah ditetapkan hanya oleh Allah sendiri. Dia adalah pembuat hukum Taurat. Dan kitab suci memperkenalkan 10 perintah Allah dengan kata pengantar ini. Di Keluaran pasal 20 ayat 1. Seperti yang telah kita baca di awal tadi. Jadi ini dimulai, pasal ini dimulai dengan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Allah mengucapkan. Siapa yang mengucapkan 10 perintah Allah? Allah sendiri. Ini menyatakan bahwa Allah sendiri adalah pencipta sekaligus pemberi hukum Taurat. Karena Allah adalah Allah yang kekal, karena firman-Nya juga kekal, dan 10 perintah Allah juga kekal, tidak berubah, dan keampuhannya pun kekal. Kedua, hukum ini tidak hanya ditetapkan oleh Allah sendiri, tapi Dia datang dan menyampaikannya sendiri. Oke? Jadi itu diucapkan oleh Tuhan sendiri. Itu ada di Keluaran pasal 20 ayat 1. Ya kan, sekali lagi kita baca, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya kan? Jadi 10 perintah Allah adalah kata pertama yang Tuhan berikan secara langsung kepada seluruh bangsa.
Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan maksud saya, ini adalah jutaan orang yang tidak memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa selama 430 tahun. Karena mereka berada di Mesir sebagai budak kan, dan bagi mereka untuk memilih konstitusi ini yang ditetapkan di hadapan mereka dalam waktu 2 bulan setelah keluaran mereka, dan untuk dibangun sebagai negara merdeka dan menjadi bangsa yang kudus milik Tuhan sendiri, ini adalah peristiwa bersejarah yang luar biasa. Ini hanya mungkin karena Tuhan secara langsung mengucapkan hukum kepada orang-orang ini. Jadi Alkitab berkata, betapa diberkatinya bangsa-bangsa yang telah mendengar Tuhan mengucapkan hukum kepada mereka. Betapa diberkatinya suatu bangsa untuk memiliki Tuhan dekat dengan mereka setiap kali mereka berdoa kepadanya. Itu semua tertulis dalam Ulangan. Ya kan? Dan setelah peristiwa ini, setelah Keluaran 20, di mana Tuhan datang dan mengucapkan firman ini sendiri, tidak ada catatan Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan berbicara secara langsung kepada seluruh bangsa seperti yang telah dia lakukan ketika dia memberi 10 perintah Allah. Jadi seorang sarjana bernama Kalish berkata, mari kita baca ini bersama-sama di layar, yang mengatakan bahwa penyampaian dekalog berarti 10 kata, penyerahan dekalog di Sinai membentuk zaman yang menentukan dalam sejarah umat manusia dan bahkan mungkin merupakan peristiwa terbesar dan terpenting dalam sejarah manusia hingga saat kemunculannya. Jadi poin ketiga, Tuhan tidak hanya yang membuat hukum, bukan hanya Tuhan yang menyampaikan hukum dengan mulutnya sendiri, tapi dia juga menuliskannya. Ketiga, ditulis oleh Tuhan sendiri. Ulangan pasal 9 ayat 10 dikatakan, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah. Lihat, semua kitab suci diilhami oleh Tuhan. Dan tidak ada nubuat yang pernah dibuat oleh tindakan kehendak manusia. Oleh manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus yang berbicara dari Tuhan. Itulah kitab suci. Dan itulah Alkitab. Ini adalah Alkitab yang kita miliki kan. Ini diilhami oleh Tuhan. Dan tidak ada nubuat dalam ini yang dibuat oleh kehendak manusia. Tetapi itu diucapkan oleh manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus. Itu ada ayat-ayatnya seperti di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan juga 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Tapi dari semua nubuat itu, 10 perintah Allah adalah satu-satunya yang diucapkan langsung, secara langsung oleh Tuhan sendiri. Jadi kita dapat melihat bobotnya, kedalamannya dari 10 perintah itu. Bukan hanya itu saja, tetapi ini juga satu-satunya hukum yang ditulis langsung oleh jari Tuhan sendiri. Oke? Sekali lagi coba kita lihat di Ulangan pasal 4 ayat 13 dikatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yaitu ke-10 perintah, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi di sini ayat ini secara khusus menunjukkan bahwa 10 perintah ditulis oleh jari Tuhan pada loh batu untuk selamanya. Jadi ini membuktikan betapa pentingnya 10 perintah itu, dan karenanya itu adalah kode etik Kristen yang paling mendasar untuk kebahagiaan kita saat ini. Jadi saya ingin menutup dengan membaca bersama apa yang dikatakan pendeta senior Abraham Park tentang 10 perintah Allah. Saya tidak dapat mengungkapkannya dengan lebih baik daripada yang beliau katakan. Jadi mari kita lihat ini dan renungkannya bersama-sama. Dikatakan, kita tidak dapat memahami esensi Injil Kristen tanpa memahami 10 perintah Allah yang merupakan ringkasan dari seluruh kitab suci. Lebih lanjut, tanpa memahami 10 perintah Allah, kita tidak dapat sepenuhnya memahami Yesus Kristus yang merupakan esensi kehidupan kekal dan misteri kerajaan Allah. Hari ini, air kehidupan yang mengalir melalui 10 perintah Allah terus bergema di telinga setiap orang Kristen dan menyegarkan umatnya tanpa henti. Karena itu, saya berharap dengan merenungkan 10 perintah Allah dari perspektif penyelenggaraan Allah dalam sejarah penebusan, kita dapat memahami Yesus Kristus sehingga kita adalah tanpa terkecuali dapat menerima karunia hidup yang kekal. Kuasa Allah bekerja dengan dahsyat, seperti yang terjadi di zaman dahulu kala dalam Alkitab dan sama juga sekarang. Namun, kuasanya bekerja
dengan dahsyat kemanapun firman-Nya disampaikan. Kemanapun firman-Nya disampaikan. Jadi ketika kita berkonsentrasi pada firman Allah dengan mengingat, memikirkan, merenungkan, dan mempercayainya dengan sepenuh hati, maka kita akan menerima kekuatan untuk menaati perintah-perintah ini. Allah kita yang Maha Kuasa akan memberi kita kuasa. Amin. Mari kita tutup dengan satu ayat terakhir di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dia memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Semoga firman ini berkuasa dalam hidup kita seiring kita semakin memahami 10 perintah Allah. Saya minta doa-doa kalian. Marilah kita habiskan seluruh minggu ini untuk berdoa, memohon supaya Tuhan berseru kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan sepanjang seminggu ini. Kita berseru mengatakan, Tuhan, jika Engkau tidak membuka mata kami tidak dapat melihatnya, kami tidak dapat memahami 10 perintah Allah ini. Itu adalah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa kami ingin menjadi penjaga 10 perintah Allah di generasi ini untuk membuktikan bahwa firman-Nya dan 10 perintah Allah adalah perintah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh belas kasihan, kami sangat bersyukur kepadamu karena telah mengumpulkan anak-anak-Mu yang berharga kepada firman-Mu. Mohon bawalah kami kembali ke zaman dahulu kala. Semoga pasal-pasal dalam Alkitab yang telah kami pelajari ini menjadi pemandangan yang hidup, sehingga kami dapat berdiri di kaki Gunung Sion rohani untuk mendengar suara hidup Allah Bapa kami. Kiranya suaramu, kiranya firman yang tertulis di loh batu ditulis ulang di loh hati kami dengan jari-jarimu sendiri Bapa, oleh kuasa Roh Kudus. Maka ketika waktu benar-benar terjerumus ke dalam kegelapan, di mana kasih menjadi dingin, di mana pelanggaran hukum merajalela, kiranya kami menjadi pemegang dan pemelihara perintah-perintah-Mu. Dengan demikian kami dapat benar-benar berdiri sebagai umat yang tersisa dan di akhir jalan melawan naga merah dalam pertempuran terakhir. Bapa, mohon ingatlah anak-anak-Mu, kuasailah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat menghabiskan minggu ini dalam perseruan kepada-Mu untuk benar-benar supaya kami dapat benar-benar memahami 10 perintah Allah. Kami juga berdoa syafaat bagi anggota keluarga kami terkasihi yang belum mengenal-Mu atau yang belum menghargai firman Tuhan. Bapa, kami berdoa agar Engkau menyentuh hati kami, menyentuh hati mereka, menyentuh hati anak-anak kami dan cucu-cucu mereka, sahabat-sahabat mereka, kerabat mereka, agar kami dapat semua sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan, sukacita, berkat, kepuasan di dalam tanah perjanjian, sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada kami. Kami serahkan segala kemuliaan kepada-Mu. Sekali lagi, terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin.